Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam suasana atau dalam kegiatan proses belajar mengajar yang dalam hal ini kita masih belajar di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 10 tentunya. Jadi untuk hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya yang kemarin kita sudah bahas, yaitu di mana kita membuat proyek terkait materi berkompetisi dalam kebaikan. Nah, hari ini kita akan lebih mendalam lagi terkait materi yang kemarin kita bahas. Jadi akan lebih detail lagi membahas tentang apa itu berkompetisi dalam kebaikan dari apa yang nanti Pak sampaikan ya. Tapi sebelum itu, mari kita awali pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan sama-sama membaca doa. Pak minta tolong kepada ketua kelasnya. Malik ya? Mana Malik? Malik silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan Malik. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Malik. Kita memulai pembelajaran setelah tadi doa, dibuka dengan doa. Selanjutnya Pak akan mengabsen ya. Untuk hari ini Pak ingin mengabsen. Ketika Pak absen, kalian sebutkan tanggal lahir kalian ya. Misal Malik 21 Pak. Itu aja, jangan pakai bulan, cukup tanggalnya saja. Siap? Ya, harus connect ini, harus semangat nih pagi-pagi. Oke, Pak panggil dulu ya. Mas Saskia 31. Wah, hebat ya. Tepuk tangan untuk Saskia. Ya, semangat ya. Nurin 11 Pak. tanggal 11. 11. Lanjut. Zahra 26. 26. Nadia 21 Pak. 21. Sama dengan Pak. 21. Dinda 13 Pak. 13. Neza 23 Pak. Jelita 11 Pak. 11. Yaya 7 Pak. Erlan Malik 18 Pak. dan terakhir Gabriel 30. Masya Allah. Tepuk tangan untuk kita semua. Cek berarti semuanya lahir ada tanggalnya ya. Alhamdulillah. Alamin ya. Nah ini setelah Pak membaca absen atau mengabsen kalian, lanjut sebelum kita masuk ke pembelajaran, Pak akan sampaikan terkait tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini bisa dilihat di layar ya. Loading. Ya, ini dia tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami makna dari berkompetisi dalam kebaikan sesuai dengan Quran surat Al-Maidah ayat 40. Baik anak-anak, silakan perhatikan layar. Ini kita akan membahas di materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti masih dengan bab kajian Quran surat Al-Maidah ayat 48, hadis tentang perintah berkompetisi dalam kebaikan. Apa itu berkompetisi dalam kebaikan? Ada yang tahu? Kemarin masih ingat dengan pelajaran kita yang kemarin? Coba tunjuk tangan yang tahu. Coba tunjuk tangan. Ya, Saskia, silakan Saskia. Apa itu berkompetisi dalam kebaikan, Saskia? Berkompetisi dalam kebaikan adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Contohnya seperti membaca Al-Quran, mendonor darah, dan bersedekah. Betul ya, tepuk tangan untuk Saskia ya. Nah, anggap semuanya sudah paham ya. Alhamdulillah. Lanjut. Jadi di mana dalam peta konsep
itu masih sama dengan yang kemarin. Jadi sekarang kita akan lebih mendalam tentang kajian daripada berkompetisi dalam kebaikan. Oke, jadi nanti Pak akan memberikan tugas kepada kalian. Perhatikan dan pahami video berikut ini. Nanti Pak akan putarkan video, silakan disimak. Dan ketika sudah disimak, analisis poin-poin penting dari paparan video yang kalian saksikan. Disiapkan kertasnya, dibuka kertasnya, bukunya. Terus kaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari, diskusikan dengan teman kelompok dan berikan tanggapan kalian. Ya, jadi nanti silakan kalian perhatikan videonya, nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Terakhir ini. Jadi ada analisis poin-poin pentingnya menurut kalian dari video itu apa? Terus kaitkan dengan kehidupan sehari-hari kalian. Materi ini, ya. Nanti diskusi. Siap? Nah, ini silakan diperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, perkenalkan saya Pak Yat. Selamat kenal ya anak-anak. Pak Yat akan mendampingi anak-anak hebat sekalian untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Wabarakatuh. Anak-anak hebat, perkenalkan saya Pak Yat. Selamat kenal ya anak-anak. Pak Yat akan mendampingi anak-anak hebat sekalian untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang berkompetisi dalam kebaikan. Kajian Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yuk kita simak sama-sama bacaan Quran Surat Al-Maidah ayat 48. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من
Masya Allah, merdunya suara ayat Al-Quran. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut pembahasan, silahkan yuk kita baca bersama-sama ayat tersebut. Jadi nanti Pak skip dulu ya. Itulah tadi ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat 48, di mana artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah lah kembali kamu semua. Lalu diberitahukannya kepada apa yang telah kamu perselisihkan. Nah, itu tadi bacaan surat Al-Maidah ayat 48 beserta artinya. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita bahwa setiap umat memiliki aturan dan jalan yang terang. Meskipun kita memiliki perbedaan, namun Allah menguji kita agar apa? Agar kita semua bisa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Lebih lanjut, ayat ini mengandung pesan penting bahwa kita sebagai umat Islam harus senantiasa berkompetisi dalam melakukan kebaikan. Kompetisi dalam konteks ini bukanlah untuk saling menjatuhkan, melainkan untuk saling mendorong dalam mencapai kebaikan dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang dimaksud bisa berupa berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga lingkungan, atau meningkatkan kualitas ibadah kita sendiri. Nah, setelah tadi kita sama-sama sudah mendengarkan ayat yang sudah dibacakan, maka bagaimana kita bisa mengaplikasikan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Mulailah dengan hal-hal sederhana seperti membantu orang tua, bersedekah, atau menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Jangan lupa untuk selalu niatkan setiap perbuatan baik kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan kita tentang Quran surat Al-Maidah ayat 48. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi videonya ya. Sudah disimak semua ya. Nah, jadi dari video yang tadi kita saksikan, setidaknya nih nah, nanti kita akan bahas tentang manfaat membiasakan diri berkompetisi dalam kebaikan. Ya, banyak kan? Nah, nanti Pak minta tolong dianalisis dari video tadi kesimpulannya apa. Semuanya sudah nonton kan? Nanti diskusikan dengan sesama teman kalian. Nanti diskusi tentang materi yang tadi. Poin-poin pentingnya saja. Silahkan dicari. Terakhir, sebelum kalian masuk ke poin itu, nanti Pak kasih video sebelumnya. Ya. Tadi kita sudah menyaksikan tentang video terkait penjelasan materi. Nah, sekarang Pak sajikan video ini
Silakan simak baik-baik. Nanti Pak minta tolong untuk kalian menyimpulkan apa isi dari video ini ya. Silakan. Meneladani perilaku gemar berlomba-lomba dalam kebaikan dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Semasa hidupnya, ia setia menemani Nabi dalam berdakwah. Setelah Nabi wafat, ia menjadi khalifah pertama yang menggantikannya. Dalam perjuangan dakwahnya, ia juga tak segan memberikan semua hartanya untuk kepentingan di jalan Allah. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terdepan dalam hal berlomba-lomba melakukan kebaikan. Suatu pagi, tingkah laku Abu Bakar As-Siddiq telah menarik perhatian Umar bin Khattab. Usai sholat subuh, Abu Bakar berjalan menyusuri pinggiran kota Madinah. Berhentilah langkah kaki Umar pada sebuah gubuk kecil. Umar pun semakin penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Setelah beberapa saat, Abu Bakar pergi meninggalkan gubuk tersebut. Perlu diketahui bahwasanya Umar mengetahui segala kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar kecuali apa yang dilakukan di dalam gubuk kecil tersebut. Seiring berjalannya waktu, Umar pun semakin penasaran dengan apa yang dilakukan sahabatnya di dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, ia kembali mengikuti Abu Bakar pergi ke pinggiran kota Madinah. Ia ingin menyaksikan sendiri tentang apa yang dilakukan oleh sahabatnya di dalam gubuk kecil tersebut. Setelah Abu Bakar pulang, ia segera masuk ke dalam gubuk tersebut. Ketika sang Umar masuk ke dalam tempat tersebut, ia mendapati seorang nenek tua yang berbaring lemah. Nenek tersebut juga mengalami kebutaan di dalam matanya. Tidak ada sesuatu apapun di dalam gubuk kecil tersebut. Umar memandangi segala yang ada di dalam gubuk. Umar pun heran dengan apa yang ia lihat. Ia ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakar di rumah nenek tua tersebut. Kemudian Umar pun bertanya, apa yang dilakukan orang tersebut di sini? Nenek pun menjawab, demi Allah, setiap pagi dia datang, membersihkan rumahku dan menyapunya. Kemudian ia menyiapkan makanan untukku. Lalu ia pergi tanpa berbicara apapun denganku. Mendengar apa yang dikatakan oleh nenek tersebut, Umar pun menangis. Ia kagum dengan amalan yang dilakukan oleh sahabatnya. Seorang khalifah Islam terkemuka rela memberikan makan dan membersihkan rumah nenek tua setiap pagi. Nah, segala perbuatan yang kita lakukan selama niatnya hanya karena Allah, berbuat baik dapat menjadi ajang perlombaan yang menyenangkan. Allah pun sudah berjanji akan menghadiahi berupa pahala yang besar ketika di akhirat kelak terhadap semua kebaikan yang manusia lakukan. Nah, tadi videonya sudah disimak semua? Sudah ya? Jadi silahkan untuk didiskusikan apa yang tadi kalian lihat. Apa saja poinnya? Nah, poinnya ini. Kalian cari tahu poin penting. Bentar ya, maaf. Nih, analisis poin-poin pentingnya. Apa yang ada di dalam video tadi? Paparan video yang tadi kalian saksikan, kaitkan materi dengan kehidupan kalian. Nah, ini dengan cara didiskusikan dengan teman sekelompok. Berikan tanggapan kalian. Ngerti nggak dikaitkan dengan kehidupan kalian? Artinya kira-kira perbuatan baik yang tadi itu dalam kehidupan kalian itu seperti apa? Bisa dilakukan atau enggak? Silakan untuk didiskusikan dengan teman-temannya ya.
Tadi sudah disaksikan video, terus juga sudah didiskusikan dengan teman-teman kalian. Sekarang Pak minta untuk perwakilan kelompoknya, silakan untuk memaparkan hasil diskusi daripada analisis yang telah kalian diskusikan dengan kelompok. Mulai dari kelompok 1. Siapa perwakilannya? Sastia. Silakan Sastia, berdiri boleh. Jadi menganalisis poin-poin penting dari paparan video tadi, yaitu ada 2 sosok sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Pada masa itu pimpinan tertinggi dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ia mau membantu nenek-nenek yang sedang kesusahan, yang sudah tua dan tidak bisa melihat. Setiap paginya ia selalu membantu mengurus rumah, memberi makan dan lain sebagainya. Kaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari ini, kita bisa mulai membantu orang lain, orang tua dan masyarakat sekitar. Jadi harus lebih peduli ya. Iya. Oke. Terus ada lagi? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Sastia. Nah, luar biasa ya. Jadi tadi penjelasan Sastia, analisis dari poin-poinnya sudah dijelaskan, dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, mulai dengan cara membantu keluarga, saudara dan masyarakat sosial. Ya, itu bagus sekali ya. Sekali lagi tepuk tangan, bagus sekali poinnya. Kelompok 1. Ya, terakhir untuk kelompok 4. Ya. Silakan untuk dipresentasikan. Oke, demikian tadi ya. Luar biasa semuanya, tadi paparannya sangat luar biasa. Tadi sudah diskusi juga, sudah dipaparkan analisisnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, dari video ini dapat kita simpulkan bahwasanya berkompetisi dalam kebaikan itu mulai dari ya hal-hal terkecil dan hal-hal terdekat yang bisa kita lakukan sesuai dengan analisis video yang tadi kalian analisis dan tadi disampaikan juga oleh kelompok 4 ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bahwasanya berlomba-lomba dalam kebaikan itu bisa mulai dari rumah kita sendiri, masyarakat sekitar dan juga kelompok atau lingkungan sekitar kita ya. Nah, pada kesempatan hari ini itu yang bisa kita bahas. Insya Allah minggu depan kita akan kembali masih mengulas tentang materi ini, tapi kita akan lebih menekankan ke hadis tentang berkompetisi dalam kebaikan dan juga itu nanti akan ada asesmen ya, asesmen terakhir, asesmen formatif pada materi ini. Jadi pastikan minggu depan mampir di bawah HP ya, karena kita proses pembelajaran kita akan ada kuisnya secara online. Ya, paham semua? Paham. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan sehingga nanti minggu depan kita masih bisa bertemu lagi dalam suasana belajar mengajar tentunya pada materi pendidikan agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari Pak. Ada salah Pak, mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhiri billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.